Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arabella Jani Darmawan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan sinopsis, analisis struktur, dan kebahasaan cerita sejarah Kemelut di Majapahit. Sinopsis Kemelut di Majapahit. Raden Wijaya adalah raja pertama di Majapahit, serta Sangat Rongolawe diangkat menjadi adipati di Tuban. Begitu juga dengan yang lain, diberi pangkat juga. Sang Prabu mempunyai 4 istri. Dahulu kala, Sang Prabu mengutus pasukan untuk ke negeri Melayu. Akan tetapi, pasukan tersebut tiba-tiba datang. Dan pada saat itu, Sang Prabu terpikat oleh Dara Petak karena kecantikannya. Akhirnya, Dara Petak dijadikan istri kelima. Dan terjadilah persaingan para istri tersebut untuk mendapatkan hati. Ternyata Rongolawe berpihak pada Dyah Gayatri. Sampai akhirnya Sang Prabu mengangkat Senopati menjadi orang yang berkuasa setelah raja. Peristiwa ini membuat geram Rongolawe. Akhirnya Rongolawe menemui Sang Prabu dan mencaci maki Senopati Nambi karena ia tidak setuju dengan pengangkatan Senopati Nambi. Ternyata berita sebelumnya telah didengar oleh raja, dan ternyata raja pun memutuskan untuk memecat Rongolawe. Menganalisis cerita sejarah Kemelut di Majapahit. Bagian struktur cerita sejarah terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, orientasi, terdapat pada kalimat Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana. Beliau juga memberikan pangkat kepada Senopati atau perwira yang setia membantu Raden Wijaya sejak dahulu. Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. 2. Pengungkapan peristiwa. Terjadinya persaingan para istri yang dilakukan secara diam-diam. Persaingan ini memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang akan mendapatkan derajat dan kekuasaan masing-masing. Para Senopati yang telah secara diam-diam, sebagian di antara mereka bercondong kepada Dyah Gayatri. Ketiga, konflik atau rising action. Pengangkatan Patih Hamengkubumi, yaitu patih kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling tertua sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. 4. Puncak konflik atau konflikasi. Terdapat pada kalimat Rongolawe datang menghadap raja tanpa disuruh, padahal sudah agak lama adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Dalam kemarahan dan kekecewaan, Rongolawe menyampaikan sembahnya kepada raja. Tapi setelah itu dengan suara lantang beliau melontarkan teguran tentang pengangkatan Nambi sebagai patih Sang Prabu. 5. Penyelesaian atau resolusi. Sang Prabu Kertarajasa tetap tenang dan bahkan memandang Rongolawe sambil tersenyum. Ponggara yang dia tahu sangat setia padanya itu. Sang Prabu berkala harus pengangkat Nambi sebagai patih Hamengkubumi bukanlah tindakan yang ngawur, melainkan suatu keputusan yang dipikirkan matang-matang, bahkan mendapatkan persetujuan dari semua paman Senopati dan pembantunya. Yang keenam, yaitu koda. Dalam cerita sejarah ini tidak terdapat koda. Unsur kebahasaan terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kalimat bermakna lampau. Terdapat pada kalimat setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit, beliau tidak melupakan jasa-jasa para Senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu. Dyah Gayatri terkenal di seluruh negeri dengan kecantikannya, dipuja-puja oleh para bangsawan di masa itu. Datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pada waktu itu Sang Prabu sedang dihadap oleh para Senopati dan Punggawa. Namun karena Rongolawe pernah menjadi tulang punggungnya, di waktu beliau masih berjuang dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya. Semua Senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu mendengar ucapan Rongolawe. Semua terkejut dan sebagian marah sekali. Paduka tentu masih ingat atas segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. 2. Konjungsi temporal dan kausalitas. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa
Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu untuk membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Itu konjungsi temporal. Ketika mendengar berita ini, dia sangat sedang makan seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati, konjungsi temporal. Hal ini dilakukan dengan beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perbuatan kekuasaan kelak, termasuk konjungsi kausalitas. Yang ketiga, kata kerja material terdapat pada kalimat ketika mendengar berita ini, dia sedang makan seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya yang setia. Nasi yang sudah di depannya itu dibanting ke atas lantai karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedidayaannya, maka nasi sekepar itu diremas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berketok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. 4. Kata kerja metal terdapat pada kalimat Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah diperistri oleh sang baginda, lalu diberi nama Sri Indraswati. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari atas persaingan ini, perasaan dua orang istri mencintai dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda tidak berkenan di hatinya. Yang kelima, kata kerja tidak langsung terdapat pada kalimat mendengar pengangkatan pati ini, merahlah muka Adipati Rongolawe. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Keenam, kebahasaan dialog. Kakang Mas Adipati ... harap Paduka tenang. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Aku harus pergi sekarang juga. Pengawas lekas suruh persiapkan si Mego lambat di depan, atau akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Hamba sengaja dengan menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilapan yang Paduka lakukan di luar kesadaran. Paduka, Kakang Ronggolawi, apakah maksudmu dengan ucapan itu? Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai patih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah dipengaruhi oleh suara yang di belakang. Pengangkatan Nambi sebagai Pahit Hamengkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang sangat besar sekali. Tidak tepat dan tidak adil. Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang bijaksana dan adil. Kakang Ronggolawe tidak mengangkat Kakang Nambi sebagai Patih Hamengkubumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan matang-matang. Bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan semua pembantunya. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil? Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, dan sama sekali tidak memiliki wibawa. Yang ketujuh, kata sifat. Dia Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelitas, seperti seorang Dewi Kayangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam ini tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu Sang Adipati sedang mapan, Ronggolawe marah bukan main.
Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita sejarah. Yang pertama, nilai agama. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian tunjukkan dalam satu pandang. Ke Purwakarta tidak dijaga terlalu ketat. Segenap prajurit bersikap dengan ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duta mendalam atas Gering yang ditita Kertaraja saja, Jayawardan. Nilai agamanya adalah agama apapun akan melakukan doa untuk kesembuhan raja. Yang kedua, nilai sosial. Sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermasuk menyumbangkan tenaga juga, maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondong gerobak pengantar kayu bakar dan minyak kan, dan api unggun menyala dalam berpuluh tungku. Nilai sosialnya adalah kesediaan untuk menyumbang dan membantu. Yang ketiga adalah nilai moral. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk mengaturkan sembahnya, tetapi setelah semua salam nilai selesai, serta merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang. Nilai moral adalah walaupun dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk mengaturkan sembahnya. Yang keempat, nilai budaya. Ingatlah Kakang Mas Adipati hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi. Secara itu Tirtowati juga memperingatkan, karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Nilai budayanya adalah seperti kutipan bahwa hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi. Tirtowati juga memperingatkan melempar nasi adalah penghinaan terhadap Dewi Sri dan kualat. Yang kelima adalah nilai estetika. Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita, seperti seorang Dewi Khayangan terkenal di seluruh negeri, dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Nilai estetikanya adalah kecantikan si bungsu Dyah Gayatri seperti Dewi Khayangan terkenalnya di seluruh negeri, dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan masa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.